Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap baik-baik saja. Nah, berhubung keadaan kita yang sekarang ini diminta untuk selalu berada di rumah, jadi ibu berpikir akan memberikan video ini kepada kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga kalian semua tetap semangat dalam pembelajaran kita kali ini ya. Nah, baik, langsung saja. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan sedikit materi tentang kata baku dan tidak baku. Nah, semoga anak-anak Ibu sudah pada tahu nih apa itu kata baku dan tidak baku. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari kata baku dan tidak baku tersebut. Kemudian kita mengetahui bentuk kata baku itu seperti apa, dan yang terakhir juga fungsi dari kata baku tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari kata baku. Nah, di mana kata baku ini adalah kata yang telah diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan. Nah, tentunya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi ini bahasa yang tidak baku. Situasinya digunakan secara di situasi yang tidak formal atau non resmi. Nah, sampai di sini ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa membedakan antara kata baku dan tidak baku. Nah, tetap disimak video ini sampai habis, jangan ada yang lewati. Nah, karena ibu nanti akan memberikan soal yang berkaitan tentang kata baku dan tidak baku, oke? Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi kata baku, di mana fungsi kata baku ini ada 4. Nah, yang pertama itu pemersatu. Pemersatu di sini berfungsi mempersatukan para penutur berbagai dialek hingga menjadi satu masyarakat Indonesia baku. Nah, kemudian yang kedua itu ada penanda kepribadian, di mana di sini berfungsi sebagai ciri khas dari pribadi seorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada penambah wibawa, di mana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam artian menggunakan kata baku. Nah, ini akan menambah wibawa seseorang di hadapan orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada kerangka acuan, di mana di sini digunakan berfungsi sebagai kerangka acuan agar tidak adanya kerancuan dalam memahami ungkapan. Nah, seperti itu. Nah, semoga anak-anak bisa paham ya apa aja fungsi dari kata baku tersebut. Kemudian kita lanjut nih untuk contohnya. Ini ibu ada tunjukkan berbagai macam studi kasus ya, studi kasus yang kita jumpai. Memang sekarang nggak banyak, tapi ada gitu. Ini ada contoh beberapa contoh plang ya, seperti ini. Nah, pada kata ini apakah sudah benar? Nah, tentu salah. Kenapa? Karena yang benar adalah praktik, bukan praktek. Nah, kenapa? Karena pada kata praktek bukan kalimat yang baku. Nah, yang baku itu adalah praktik. Di sini artinya adalah pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang terakhir pada gambar ini, mengapa salah? Karena untuk penulisan kata baku yang benar itu menggunakan huruf U, bukan huruf I. Nah, di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bus berarti kendaraan bermotor angkutan umum beroda 4 yang bisa memuat penumpang banyak.
Nah, jadi itulah contoh-contoh studi kasus yang anak-anak ibu sekalian bisa jumpai di sekitar kalian. Nah, jadi kalau anak-anak ada ketemu hal-hal yang seperti itu, kalian bisa protes sama orang yang bersangkutan. Nah, jadi ini kenapa kita pelajari kata baku dan tidak baku, ini juga merupakan suatu cara ya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ibu jelaskan ya dari pengertian, fungsi, juga ada ibu paparkan contohnya. Nah, ini juga ada contoh-contoh lainnya seperti gambar ini. Ini. Nah, kita bisa mengetahui ciri dari kata baku tersebut. Berarti yang pertama itu adalah kata baku ini memiliki ciri tidak terpengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, kemudian ada bukan bahasa percakapan, dan yang terakhir cirinya ini tidak rancu ya. Nah, itu dia tadi materi yang dapat ibu sampaikan mengenai kata baku dan tidak baku. Semoga kita sama-sama bisa membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak tidak perlu malu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, baik itu saja. Nanti setelah ini ibu akan memberikan anak-anak tugas di aplikasi lain ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.